Emak-emak, sebelum kita bahas soal buat anggaran rumah tangga, penting banget nih buat emak-emak terbuka dulu sama pasangan. Berikut ini cuplikan yang sudah dirangkum dari wawancara Rista Swestika CFP bersama dengan seorang psikolog yang jam terbangnya nggak perlu ditanyakan lagi, Mbak Ayang Irma. Langsung aja ngobrol soal gimana sih caranya memulai pembicaraan keuangan sama pasangan tanpa buat pasangan merasa tertekan, stres, apalagi sampai ribut. Oke, langsung aja kita dengarkan. Mbak Ayang, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih cara memulai pembicaraan mengenai keuangan dengan pasangan tanpa membuat pasangan merasa tertekan, merasa stres, apalagi sampai ribut nih Mbak Ayang? Oke, terima kasih nih buat yang nanya. Ini kayaknya PR semua orang kayaknya hidup berkeluarga ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya Mbak Rista ya. Jadi memang ini semua hubungannya dengan aspek psikologis sih Mbak Rista ya. Karena kan kalau kita bicara masalah keuangan, ini tentunya adalah masalah yang cukup sensitif ya. Bukan cukup lagi, memang sensitif di keluarga. Karena memang setiap keluarga, setiap kita kan datang dari ritme keluarga yang berbeda-beda. Ada yang isunya terkait keuangan itu terbuka, ada yang enggak, dan ini kan mempengaruhi kita ya dalam proses kita berkeluarga. Nah, bagaimana caranya supaya nggak jadi baper, supaya nggak jadi merasa terintimidasi? Nah, berarti kan di sini ada hal yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang perlu untuk dilakukan sebetulnya kalau secara psikologis itu kita mencari momen yang tepat sih Mbak Rizka gitu ya. Jadi momen itu penting karena suasana atau lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana informasi itu nanti bisa sampai kepada pasangan kita ya. Momennya seperti apa? Jadi mencari golden moment memang. Jadi bisa dikondisikan atau mungkin untuk bridgingnya kita bisa casual aja gitu ya. Jadi contohnya mungkin pada saat kita udah tahu nih suami kita kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi penuhi dulu kebutuhan dasarnya, karena kalau bicara hal-hal sensitif dalam keadaan lapar atau lelah, itu sudah pasti akan membuat kondisi psikologis jadinya nggak nyaman. Lalu kemudian kalau ini memang masalah keuangan yang ingin betul-betul kita terbuka secara gamblang, itu memang kita harus buat janji gitu dengan pasangan kita. Ya, karena ini menjadi penting sehingga masing-masing itu juga bisa menyiapkan apa nih yang akan dibawa pada saat proses diskusi. Misalnya saja dengan kalimat persuasif ya Mbak Rista. Jadi misalnya Mas ya, atau sayang, atau ayah, atau papa, rasanya kita perlu untuk mendiskusikan kembali masalah keuangan keluarga kita, karena memang 1 tahun ini kita berada di masa pandemi. Jadi penting untuk mendiskusikan itu. Jadi ada rasa di situ ya, sepertinya kita perlu untuk mendiskusikan karena saya merasa ini penting. Nah, di situ ada kalimat persuasif. Lalu kemudian pergunakan kata-kata yang memang tepat ya. Jadi tidak menyalahkan, atau misalnya kita mengatakan kenapa kok sekarang pendapatannya kurang dibanding sebelumnya. Nah, itu juga sebetulnya jangan pernah diungkapkan ya. Jadi intinya kita mengetahui dan memahami keadaan pasangan kita seperti apa, atau kita misalnya kita ada double income-nya, suami kerja, kita kerja, itu sebetulnya bisa dibicarakan. Dan kemudian yang paling penting itu adalah membuat momen itu benar-benar jadi diskusi gitu. Kita simak, kita dengarkan ya, terus kemudian eye contact itu penting, jangan samping-sampingan, upayakan untuk berhadapan, karena kan ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya. Jadi dengan berhadapan kita merasa bahwa ini menjadi hal yang penting. Menerima satu sama lain ya Mbak Ayang ya. Betul. Dan menggunakan bahasa yang benar-benar persuasif, tidak langsung menjudge satu sama lain gitu ya, untuk mengurangi keributan yang muncul. Karena ngomongin tentang keuangan dengan pasangan ini ngeri-ngeri sedap. Makanya kata Mbak Ayang, ngomongnya jangan sambil punggung-punggungan gitu ya, sambil sayang-sayangan harus ya. Oke Mbak Ayang, kalau misalnya tadi kita memang penting sekali untuk membahas tentang keuangan dengan pasangan, hal apa aja sih Mbak yang harus kita bahas sebenarnya dengan pasangan gitu? Karena tadi ya ngomongin tentang keuangan ini kan kita mesti hati-hati, karena banyak sekali nih Mbak Ayang yang satu sama lain aja nggak tahu tentang penghasilannya, nggak ada keterbukaan gitu ya, terus dipaksa untuk membicarakan tentang keuangan dengan pasangan. Apa aja nih Mbak yang harus kita bahas Mbak Ayang? Sebelum kita membahas, kita pahami dulu karakter
gitu. Karena ini kan semua ada efek psikologisnya ya. Jadi karakter pasangan kita seperti apa sih gitu. Ketika kita paham karakter pasangan kita ini memang lebih mudah diajak bicara jika, gitu kan ada jikanya. Jika misalnya dia di akhir pekan ya. Jadi itu penting ya, balik lagi ke suasananya. Terus kemudian yang harus dibicarakan apa aja. Sebelum memulai, kitanya sendiri mencatat apa yang akan kita bicarakan. Menurut kita apa yang penting bagi kita ya, karena kadang-kadang pasangan kita itu kan tidak paham details dari sehari-hari kita mengelola itu seperti apa sih ya, misalnya kayak uang buku lah, ini karena mau tahun ajaran baru ya, uang buku, uang pangkal, belum lagi ini dan itunya. Nah itu sebetulnya kita catat dulu mana yang penting gitu, karena ada pasangan juga yang memang ya udah semuanya berapa gitu, tapi ada yang nggak bisa, saya perlu tahu kos-kosnya, ada yang seperti itu. Jadi kita punya data valid dulu sebelum mendiskusikan itu dengan pasangan kita ya, terkait dengan ya tadi pengelolaan keuangan. Lalu kemudian kalau ada hal-hal krusial lain, misalnya ada keinginan dari kita sebagai istri gitu ya untuk punya apa namanya celengan tambahan ya untuk hal-hal lain, ya itu didiskusikan saja dengan pasangan. Boleh nggak kalau ini untuk hobi baru saya, misalnya berkebun. Ya kan, sekarang kan banyak yang berkebun dan harga tanaman juga nggak murah kan ya Mbak Rista ya. jangan sampai itu nanti mengganggu pos keuangan yang lain. Jadi kita transparan aja gitu. Jadi saya untuk dana hobi saya gitu ya, dan kenapa saya perlu hobi ini. Nah hobi ini juga penting bagi saya untuk merilis stres, dan ketika saya mampu merilis stres tentunya lebih nyaman bagi saya juga untuk berinteraksi sama anak-anak, mengasuh. Itu juga disampaikan saja gitu. Jadi hobi pun kita harus setransparan mungkin gitu ya dengan pasangan kita gitu. Nah karena gini sekali, Mbak. Betul. Karena jangan sampai selingkuh cheating dengan keuangan gitu. Jadi aku baru mau tanya tuh Mbak yang tentang selingkuh uang tuh kan. Iya, selingkuh uang kan. Jadi bisa aja terjadi demikian kan gitu. Biasanya karena hobi sih sebenarnya gitu. Oke, Mbak, kalau misalnya tadi memang penting sekali untuk kita ada keterbukaan, ada kejujuran tentang keuangan dengan pasangan kita. Tapi sejauh mana nih Mbak kita harus jujur, harus transparansi? Karena gini nih Mbak, biasa nih ya kalau perempuan, aduh kalau aku terlalu jujur sama pasangan, nanti kalau aku ngasih orang tua gimana dong? Apa minta? Nanti yang ada pasangan aku bilang, keluarga kamu tuh ya minta-minta terus, minta bantuan terus gitu. Nah jadi sejauh mana sih Mbak kita harus jujur masalah keuangan dengan pasangan nih Mbak Ayang? Kalau menurutku sih gini, setiap keluarga kan beda-beda value-nya ya gitu ya. Jadi sekarang balik lagi, selama ini value kejujuran dalam keluarga itu jadi nomor satu atau tidak gitu. Jadi kalau dalam keluarga itu value terkait keadilan, kejujuran itu fondasi yang penting, maka yang terkait dengan keuangan ya sebisa mungkin kita berusaha untuk terbuka juga ya. Nah masalahnya nih banyak banget kasus-kasus yang terjadi yang terkait dengan pernikahan yang memang karena nggak ada transparansi gitu. Nah sehingga ya tadi ada rasa bahwa itu jadi pemicu gitu. Jadi pemicu disharmonisasi. Padahal mungkin masalahnya beda, tapi karena masalah keuangan ini memicu pertengkaran yang lebih hebat gitu. Jadi sebetulnya mungkin nominal itu bisa didiskusikan, tapi pos-posnya itu bisa dibicarakan gitu. Jadi mungkin nanti suaminya akan bilang, kamu dari uang belanja nggak apa-apa, kamu pakai buat misalnya kamu sisihkan untuk orang tua kamu gitu ya. Yang penting ada komunikasi di situ sih. Oke, baik. Jadi yang penting ada komunikasi, dan tadi kata Mbak Ayang gitu ya, sejauh mana kejujuran itu menjadi poin penting atau fondasi dalam rumah tangga kita gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang masih bisa di-cheating, ya kayaknya nggak perlu jujur-jujur banget. Kalau misalnya jujur adalah di atas segalanya gitu ya, tapi memang tapi memang segi maupun biar lebih enak itu memang harus ada kejujuran. Jangan ada dusta di antara kita ya Mbak Ayang ya. Karena gini juga sih, memang setiap pasangan itu harus punya personal boundary sih ya Mbak Rista ya. Jadi kayak misalnya seberapa banyak kayak misalnya dompet itu kan hal-hal private ya. Jadi dompet, handphone itu sebetulnya adalah hal private gitu bagi setiap pasangan sebenarnya. Tapi ada juga pasangan yang merasa bahwa oke, saya perlu tahu PIN kamu, saya perlu tahu berapa banyak
uang yang ada dalam dompet kamu, saya perlu tahu passwordku yang lain-lain. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi intinya adalah pada masalah kenyamanan antar pasangan saja gitu. Jadi karena setiap pasangan pasti beda-beda, setiap keluarga beda-beda, tapi yang paling penting adalah mengkomunikasikan. Jangan sampai itu hanya ada di dalam kepala, karena kalau di dalam kepala saja dia nggak pernah keluar. Ada sebuah pemicu yang remeh, sebenarnya receh gitu ya Mbak Rista. Nah itu bisa menjadi pertengkaran yang hebat, dan kemudian masalah finansial ini menjadi lebih dramatis gitu dalam keluarga ini. Wah, gimana nih Mak? Minggu depan kita langsung aja bahas tentang cara buat anggaran yang tepat buat rumah tangga. Jangan lupa subscribe ya. Saatnya Mak berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera. Bye-bye.